Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Saya berdoa dengan segenap hati bahwa itu akan menjadi suatu berkat nyata bagi Anda dan pemirsa dimanapun berada. Tidak ada yang lebih manis dan lebih berguna daripada kita membuka firman Allah untuk mengenal pemikiran-pemikiran ilahi yang ada di dalam kitab suci. Yang tentangnya Alkitab berkata, bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita telah mencapai kitab Ayub, kitab pertama dari kitab-kitab puisi, di pasal 24, 25, dan 26. Dalam episode-episode sebelumnya, kita berhenti di titik di mana Ayub masih memegang erat integritasnya. Dan ia berkata tentang Allah, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ia tidak bermaksud bahwa Allah sedang memurnikan aku dan aku akan muncul seperti emas. Tidak, ia tidak berpikir secara ini. Ia sedang mengatakan bahwa aku emas murni. Tidak ada yang salah yang ditemukan dalamku, tetapi Allah berurusan denganku dengan cara yang berlawanan. Aku pantas dipuji, bukannya menderita kesakitan. Ia berkata di hadapan Allah, aku memiliki kebenaran tetapi Allah membuatku bersalah. Jika ia menguji aku akan muncul seperti emas. Aku tidak memiliki ketidakmurnian. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para hamba Tuhan yang telah hadir di studio. Dr. Fayez Fuad, selamat datang. Selamat datang. Dr. Adel Habib, selamat datang. Saudara Juga hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Fayez, jika kita melihat pasal 24, saya akan membaca beberapa ayat. Untuk ayat 1-8, kemudian saya akan kembali untuk bertanya. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Ada orang yang menggeser batas tanah, yang merampas kawanan ternak, lalu menggembalakannya. Keledai kepunyaan yatim piatu dilarikannya, dan lembu betina kepunyaan seorang janda diterimanya sebagai gadai, sampai akhir dari semua perbuatan dosa yang mungkin dilakukan orang. Apakah yang Ayub maksud dengan perkataan ini? Ayub menjawab tuduhan-tuduhan Elifas orang Teman yang menuduhnya dalam pasal 22 tentang ketamakan, ketidakadilan, dan kekejaman. Jadi ia meneruskan jawabannya dan berkata, aku harap Tuhan akan menunjukkan kebenaran tentang setiap orang. Ia akan memunculkan kebenaran-Mu seperti terang dan hak-Mu seperti siang. Ia mengatakan ini, kalau bisa dikatakan, dan ia mengatakan hal yang sangat indah ini pada awalnya. Ia mengatakan, aku harap bahwa Tuhan mengungkapkan kebenaran pada setiap orang. Dan aku harap Tuhan menetapkan sebuah hari untuk pengadilan. Sehingga setiap orang mengenal dirinya sendiri dan mengenal apa yang ia pantas terima. Jadi ia berkata, mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilannya? Saya dapat mengatakan dengan sebuah cara lain, karena itu mengapa Allah tidak menetapkan satu hari untuk hari pengadilan, dan mengapa orang benar belum melihat Tuhan, hari Tuhan, mereka yang mengenal Dia, artinya mereka yang takut akan Dia. Orang saleh, mengapa mereka tidak melihat Tuhan saat Ia menghakimi orang-orang ini? Karena setiap orang mengetahui akan haknya. Juga Dr. Fayez, pertanyaan yang banyak diulangi adalah, Allah melihat orang jahat dan apa yang mereka lakukan. Orang liar, mencuri dan membunuh, dan Tuhan masih dengan sabar menanggung mereka. Mengapa hukuman terhadap perbuatan jahat tidak dilaksanakan secara segera? Apakah alasan Allah mengapa Ia bersabar terhadap mereka? Dan Habakuk bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kami akan bersabar ketika kami melihat orang fasik melawan orang yang lebih benar dari Dia? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama? Karena hari Tuhan belum tiba. Hari penghakiman belum tiba dan Tuhan lambat marah. Ia memiliki kebaikan, kesabaran hati, dan kepanjang sabaran. Ia menantikan pendosa barangkali mau bertobat dan kembali padanya lagi. Benar. Tetapi Ayub di sini berharap hari penghakiman akan tiba. Sehingga realitas setiap orang diperlihatkan dan setiap orang memperoleh haknya. Sepanjang aku tidak melakukan apapun yang kamu katakan. Dan kamu terus menuduhku dengan ketidakadilan, kekejaman, ketamakan, dan keegoisan. Aku berharap hari pengadilan ini tiba sehingga realitku akan tersingkap. Maka ia mendaftarkan apa yang orang lain lakukan. Ia berkata, aku tidak melakukan seperti apa yang orang ini lakukan. Dan aku tidak
pernah melakukan satupun dari yang orang-orang lakukan. Maka ia menyebutkan sederet panjang kesalahan yang ialah dengan matanya sendiri. Ia melihat Allah tidak melakukan apapun kepada mereka. Jadi ia berbicara tentang mereka yang mencuri dari anak yatim dan menjawab lembu betina kepunyaan seorang janda dan menipu orang-orang miskin di negeri. Mereka menjawab hal baik bagi diri mereka dan membuat orang bekerja di tanah mereka dan tidak memberi upah mereka sehingga orang-orang terbaring telanjang kedinginan tanpa pakaian dan tanpa naungan. Dan pada malam hari mereka mengipitkan badannya pada gunung batu. Itu berarti memeluk gunung batu agar dihangatkan olehnya. Walau mereka bekerja untuk orang-orang kaya. Mengapa semua ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Aku tidak melakukan apapun untuk semua ini. Mengapa Allah melakukan ini kepadaku? Kapan hari pengadilan tiba sehingga setiap orang akan peroleh haknya? Benar. Dr. Adel, setelah ia menyebut serangkaian dosa yang dilakukan orang-orang, dan ia memberitahu kita beberapa macam dosa seperti pencuri yang datang di malam hari, dan perampok yang merampas pada siang hari. Di antara mereka adalah para pezina yang mengenakan topeng di wajahnya, mengendap-endap masuk ke rumah kejahatan. Jadi ia berkata di ayat 19, air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Apa yang ia maksud dengan ayat ini? Setelah Ayub mengatakan tentang banyak dosa yang orang jahat lakukan, ia ingin mengatakan dalam ayat ini bahwa akhir hidup pendosa tidak terelakkan dan 100% pasti, persis seperti cuaca yang sangat panas memengaruhi salju dan membuatnya cair dan menghabiskan airnya, begitu juga bagi pendosa. Ada titik akhirnya dalam ayat 19, air salju dihabiskan oleh kemarau dan panas. Artinya kemarau menghabiskan air salju. Demikian juga dilakukan dunia orang mati terhadap mereka yang berbuat dosa. Ya, seperti telah Anda katakan bahwa Tuhan bersabar hati dalam penghakiman, karena penghakiman adalah misteri dari pekerjaannya. Ia tidak berkenan dengan penghakiman, namun penghakiman tidak terelakkan dan ada akhir bagi pendosa. Saya percaya ini yang ditemukan oleh Asaf sehingga ia tersadar. Ketika ia berkata sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Akhir dari setiap orang jahat begitu buruk. Mungkin di dalam dunia ini terlihat bahwa seperti pernah dikatakan tentang dia di kitab ini, seakan ia mencapai surga dalam ketinggiannya dan mencapai berbagai sukses besar, beroleh nama besar. Seperti Genghis Khan, Hitler, nama orang-orang yang terkenal dan populer. Namun di manakah mereka sekarang? Mereka telah menikmati hidup mereka dan hidup demi kesenangan-kesenangan mereka sendiri. Namun yang pasti adalah bahwa ada sebuah akhir yang tak terelakkan bagi pendosa. Akhir yang sulit jika mereka tidak menerima Kristus sebagai juru selamat. Bahkan jika hari orang jahat itu panjang, akhirnya tetap akan datang. Pasti. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan kembali lagi menjumpai Anda setelah rehat. Allah tidak membutuhkan kebaikan manusia atau perbuatan-perbuatan benarnya. Kita tidak dapat menyuap Allah dengan segala doa, amal, atau perbuatan benar kita. Teman-teman Ayub tidak membantunya, tetapi mereka menuntunnya untuk membela diri. Mereka menuduhnya sebagai orang yang tidak adil dan kurang ajar. Ia memperlakukan orang miskin dengan tidak adil dan merampas orang telanjang, menghalangi orang lapar mendapat makanan, dan merampas tanah-tanah dengan kekerasan. Dia menghancurkan hati para janda dan anak yatim. Karena itu, kini ia menuai hasil dari segala kejahatan yang telah ia tabur ini. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Jumlah kegelapan yang dibicarakan oleh Ayub yang ada sejak hari-hari Ayub mungkin sampai sekarang kita masih tidak melihat campur tangan kuat yang jelas dari Tuhan atau bahwa ia menghukum atau memperlihatkan kemarahannya. Ini membuat banyak orang berkata bahwa ini bukan percakapan yang benar atau sah. Tidak ada hukuman seperti orang dapat hidup seperti yang mereka inginkan karena tidak ada seorang pun yang akan menghukummu. Jadi penundaan Allah dalam menghakimi manusia memberi kesan bahwa tidak ada penghakiman. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Ini Alkitab katakan, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk itu. Itulah sebabnya dunia dipenuhi dengan kejahatan. Alkitab berkata begitu, tapi orang percaya tidak mengatakan itu. Mereka berkata bahwa Tuhan sedang menanti dan menanti dan menanti. Tapi pada akhirnya ia ikut campur. Itulah sejarah Kudus berkata, ia panjang sabar. Namun tak ada waktu yang ia tidak ikut campur, ia panjang sabar. Namun tidak ada waktu yang tidak ia ikut campur.
Ia banyak sabar dengan Firaun dari Mesir, lebih dari sekali, 10 kali Firaun dari Mesir berbohong dan meminta Musa serta Harun untuk berdoa kepada Tuhan bagi dia. Dan Tuhan menanggapi Musa dan Harun, tapi pada akhirnya perkataan Tuhan kita digenapi. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak mendapatinya. Ia menjanjikan orang-orang percaya dengan berkat-berkat untuk dinikmati dan apa yang tidak digenapi akan digenapi. Ia juga memiliki ancaman. Saya ingat Tuhan pernah berkata ketika Yeriko runtuh, Tuhan berkata, terkutuklah di hadapan Tuhan. Orang yang bangkit membangun kembali kota Yeriko ini dengan bayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu dengan bayarkan nyawa anaknya yang bungsu. Ia akan memasang pintu gerbangnya. Itu dibangun lalu perkataan Tuhan digenapi. Saat seorang bernama Hiel dari Betel bangun Yeriko di luar kehendak Allah, maka apakah Tuhan menggenapi perkataan itu atau tidak? Benar sekali, seperti Tuhan katakan penghakiman terjadi. Ia pernah berkata bahwa ajudan raja yang mengejek dan berkata, sekalipun Tuhan buat ikat-ikat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Apakah omongan ini dapat dipercaya? Juga yang beritahu dia, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan perkataan Allah terjadi. Dan Tuhan berkata, ia akan menanti dan lambat untuk marah, dan pada akhirnya ia akan melakukan pembalasan dengan menjatuhkan hukuman. Benar. Adalah benar jika itu di tingkat kekekalan. Penghakiman akan terjadi pada masa depan. Namun jika kita terapkan ini sekarang, kita akan melihat bahwa ada banyak kasus yang tidak Allah abaikan. Karena Tidak. apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Jika kita mulai dengan orang jahat pertama dalam sejarah, Kain, ia orang yang membunuh adiknya Habel, Kain menerima hukumannya. Alkitab berkata engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dan Ahab yang membunuh Nabot orang Yezreel, walau Tuhan menanti namun ia menyelesaikan hukumannya, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Dan sejarah kontemporer beritahu kita tentang hal itu. Kami menyaksikan, maksud saya berada di sebuah kecil dan ini adalah sebuah kisah yang sangat umum tentang seorang jahat yang pada suatu hari sombong sehingga ia membakar sebuah gereja. Ia membakar gereja yang ada di kampung. Sebelum gereja itu dibakar, tidak ada listrik di kampung itu. Jadi ia membawa lampu yang adalah sebuah lampu yang baik yang orang-orang Kristen itu beli bagi gereja sehingga mereka dapat berdoa pada malam hari dalam ibadah mereka dan mempunyai terang dari lampu ini dan tanpa malu ia menggantungkan di dalam rumahnya, di kandang kudanya, di mana ia mempunyai banyak hewan ternak karena ia adalah seorang pedagang hewan dan ia mempunyai banyak ternak. Dalam pemakamannya, istrinya menangis dengan berkata, saya sudah memberitahu, kamu jangan lakukan itu. Mereka berkata bahwa ia sedang menggantungkan lampu itu di kandang kuda dan istrinya berkata, aku pesimis. Kamu mendapat lampu ini dari gereja, aku benar-benar sangat takut. Pada suatu hari, lampu itu meruntuhkan langit-langit, walau itu terbuat dari beton. Lampu itu menjatuhkan atap dan menghancurkan semua kekayaannya. Semua orang berkata bahwa Allah orang Kristen tahu bagaimana melakukan pembalasan ketika ia dihina. Ada banyak kisah seperti ini. Tuhan itu lambat marah, itu benar. Tapi ini tidak berarti bahwa ia mengabaikan. Tidak, kita lihat. Ada hukuman untuk kejahatan, Setelah menabur. juga ada penuaian setelah menabur. Benar. Tetapi agenda pelaksanaan penuaian bergantung pada kehendak Allah. Ia tahu kapan harus melakukan penghukuman. Dengan caranya ia dimuliakan dalam Firaun ketika ia membuatnya masuk ke air dan menenggelamkan dia jauh lebih baik daripada memukulnya 2 tahun lalu. Ia juga menantikan orang Amori sampai dosa mereka penuh walau ia telah mengucapkan penghukuman mereka 400 tahun sebelumnya. Jadi pada akhirnya untuk setiap taburan akan ada sebuah tuaian dan setiap kejahatan akan memperoleh hukumannya. Tetapi itu bergantung pada agenda Allah sendiri. Sehingga ketika hukuman terjadi, Allah dimuliakan. Kesimpulan dari sejarah itu berarti jika kita membaca sejarah, semua sejarah memperkenalkan satu pelajaran kebodohan dan kebebalan siapapun yang menghina Kristus. Tanyakanlah Firaun, Herodes, Hitler, dan Mussolini. Tanyakanlah pada semua pemimpin yang menunjukkan kekerasan dan penghinaan. Dan lihat bagaimana hidup mereka. Siapa yang telah mengeraskan diri dirinya terhadap dan masih dia. berjaya? Problem manusia, Dr. Fayez, adalah bahwa mereka tidak membaca sejarah. Jika saja mereka membaca sejarah dan belajar bagaimana setiap orang telah mengeraskan dirinya sendiri dan menentang Allah, telah jatuh dengan parah dan mereka tidak akan mengulangi skenario kegagalan yang sama. Sehingga setiap orang berdiri melawan Allah dan melawan umatnya. Benar. Dalam pasal 25, saya akan membaca beberapa ayat sepanjang kita membicarakan tentang otoritas Allah dan hukuman Allah yang orang mungkin pikir tidak akan mungkin terjadi. Ia berkata dalam pasal 25 ayat 1, 2, dan 3, maka Bildad orang Suah menjawab kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi. Dapatkah dihitung pasukannya dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Mohon beritahu tentang kebesaran Tuhan. Izinkan saya berkata bahwa ini adalah kali ketiga di mana Bildad orang Suah berbicara dan tidak seorang pun berbicara. Setelah itu, mereka baru saja mengatakan semua yang bisa dikatakan adalah bahwa mereka tidak punya argumentasi. Karena kali terakhir Bildad orang Suah berbicara, ia
mengatakan perkataan yang sangat sederhana, pasalnya hanya berisi 6 ayat. Dan kita dapat membaginya menjadi 2 bagian. Ayat 1-3, kebesaran Allah. Dari ayat 4-6, hampa, kekosongan, dan hal-hal sepele manusia. Seakan-akan Bildad orang Suah artinya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Seolah ia sedang mengatakan pada Ayub, "Saudaraku, Allah tidak punya waktu untukmu. Kamu terus berkata, aku ingin Allah melakukan ini dan ini. Tidak kamu perhatikan bahwa Allah sedang sibuk? Ia tidak punya waktu bagi kita, sikatnya saya baru menyatakan apa yang saya pahami. Ia sedang memamerkan kebesaran Tuhan dibandingkan dengan tidak pentingnya manusia. Ia mengatakan perkataan yang baik tentang Tuhan. Kekuasaan dan kedahsyatan ada pada dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi." Ini berarti ia mendominasi tempat-tempat tinggi di surga. Ia sedang berbicara tentang dapatkah dihitung pasukannya. Dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Sebenarnya saya begitu menyukai kata pasukan. Karena kata itu mengingatkan saya tentang Hana, ibu dari Samuel. Tuhan semesta alam. Dia yang The pertama Lord of bicara hosts. tentang Tuhan semesta alam. Ia ingin menandai kebesaran Allah sehingga ia memakai salah satu nama Allah. Tuhan semesta alam atau Allah segala barisan. Siapakah barisan yang Tuhannya adalah Allah mereka? Menurut Keluaran 12, pasukan Tuhan adalah mereka yang keluar dari Mesir. Umat Allah dipandang sebagai pasukan Allah yang hidup atau prajurit Allah karena ia adalah Tuhan semesta alam. Pasukan Tuhan adalah orang-orang percaya. Namun dalam kaitan dengan Yesaya 40, segenap tentara adalah segala planet dan bintang. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya Host. Jadi ia adalah Tuhan semesta alam, Tuhan segala bintang dan planet. Yang berkuasa, pemegang kendali, dan lihatlah satu pun yang tidak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Ia mengenal nama mereka satu persatu, jutaan dan miliaran bintang dan planet. Ia mengenal masing-masing dengan namanya. Ia telah menetapkan orbitnya di mana tidak ada kemacetan lalu lintas terjadi atau problem lainnya. Dalam lalu lintas di langit, ia memegang kendali. Ia mengadakan keamanan di antara segala planet dan bintang sehingga tidak ada problem yang terjadi. Ia juga Tuhan semesta alam menurut Mazmur 103, di mana bantarannya adalah para malaikat. Juga para malaikat adalah ribuan dan puluhan ribuan malaikat. Tentu saja ada malaikat-malaikat berdosa, tapi ini bukanlah topik kita sekarang. Tetapi Tuhan semesta alam adalah dia yang mendominasi dan mengendalikan para malaikat. Tidak ada problem di antara para malaikat di atas sana. Dalam kebesaran yang begitu besar, ia menguasai semua alam surgawi. Karena itu ia dapat mendominasi segalanya. Ia dalam kebesarannya yang begitu besar, malaikat-malaikatnya didapatinya tersesat. Dan jika orang-orang kudus atau para malaikat tidak sempurna dan tidak kudus di hadapannya, apa yang dapat manusia lakukan? Bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapannya? Allah begitu besar dan juga perkasa. Ia mengadakan kedamaian di tempat-tempat tingginya, ia memegang segala kuasa. Ia begitu tinggi, sementara manusia begitu remeh. Bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapannya? Pertanyaan ini sangat penting karena disebutkan dalam kitab Ayub 3 kali. Ayub 9, Ayub 15, dan Ayub 25. Kita tidak dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan ini kecuali dalam terang perjanjian baru. Pembenaran hanya oleh iman dan dengan percaya pada karya Kristus di kayu salib. Penerimaan akan karya ini bagiku dan menerima Kristus sebagai juru selamat dan mengakui dosa-dosaku serta pertobatan yang sejati, membuatku dibenarkan di hadapan Allah. Namun saya seperti saudara ayat ekspresi yang menandakan kelemahan manusia. Ia berkata lebih-lebih lagi, manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Betapa manusia itu lemah, khususnya pendosa yang rusak dalam jaraknya yang jauh Benar. dari Allah. Ya, Ia melihat paling sedikit 3 hal. Cacing-cacing, saudara ayat, muncul dalam lingkaran-lingkaran kelam. Dan pikiran pendosa itu gelap. Larva atau cacing pada umumnya memakan jamur dan hal-hal yang rusak. Dan saya pikir yang dikonsumsi seorang pendosa karena jauh dari Kristus tidak lain adalah jamur dan hal-hal yang rusak. Hal ketiga Anda temukan cacing-cacing berbengkok-bengkok jalannya dan para pendosa seperti itu. Rasul berkata tentang mereka angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Adakah harapan bahwa ulat ini akan berubah dan menjadi seekor kupu-kupu? Ya, ada harapan ketika pendosa menerima Kristus. Ia akan mengubahkan dia menjadi sebaliknya. terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, saya akan kembali lagi menjumpai Anda setelah rehat. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya pikir pertanyaan yang diulangi dalam kitab Ayub adalah, masakan manusia benar di hadapan Allah?
Saya pikir ini sebuah tuntutan yang sukar yang Allah minta dari manusia. Allah tahu bahwa manusia memiliki sifat dosa dan bahwa hampir mustahil bagi manusia untuk menjadi benar di hadapan Allah. Kalau begitu mengapa Allah tiap saat meminta kita untuk menjadi kudus dan benar di hadapannya, sementara Ia tahu bahwa kemampuan kita untuk melakukan ini sebenarnya hampir mustahil. Pertanyaan penting, benarkah Allah memintaku untuk menjadi benar atau apakah yang sebenarnya Ia minta dariku? Saya melihat bahwa kita dapat menemukan jawabannya dalam satu pertanyaan yang telah Tuhan katakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Manusia harus menemukan bahwa ia tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Aku sangat tidak berdaya. Tuhan, Engkau meminta sesuatu yang tidak dapat aku lakukan. Ya, itu yang aku inginkan. Aku ingin kamu datang padaku sehingga aku bisa membenarkanmu. Ya, tetapi apakah Allah benar-benar memintaku untuk menjadi benar? Saudara Amal mengatakan, Tuhan mengetahui bahwa aku adalah makhluk hidup yang tak berdaya. Jadi bagaimana ia dapat memintaku untuk menjadi benar? Sementara ia tahu aku Ia orang akan berdosa. membenarkanku, tapi aku merasa begitu membutuhkan dia dan datang kepadanya. Saya ingin sedikit menambahkan, siapa yang berkata bahwa pembenaran itu sulit? Apa Tuhan meminta untuk melakukan sesuatu yang sukar? Justru Ia tawarkan pembenaran dengan cuma-cuma Benar. tanpa membayar. Ia Ya. telah menyelesaikan semuanya dan kita harus menerima karya Benar. Kristus itu untuk dibenarkan. Saya pikir ide Allah tentang memintaku untuk menjadi benar dan bahwa ia tahu bahwa aku sudah rusak tidak disebut. Kecuali dalam kurung, di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat berkata, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Namun pemikiran Kristen yang alkitabiah berkata, Allah mengetahui aku sudah rusak. Aku tidak bisa menghasilkan kebenaran sendiri. Jadi Allah menyiapkan kebenaran bagiku, ia memberitahuku oleh iman, izinkan aku, kamu manusia rusak tak berdaya, agar aku menganugerahkan kepadamu hidup kekal dan pembenaran jika kamu menerima pembenaran ini dariku oleh iman. Jadi Allah tidak memintaku untuk dibenarkan oleh usaha-usahaku saat aku lemah. Namun ia berkata, aku telah menyiapkan kebenaran bagimu, terima dengan iman. Tangan iman menerimanya dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Tuhan Yesus. Dr. Faye, saya ingin mendengar komentar dari Anda tentang pasal 26 ayat 1-4. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Alangkah baiknya nasihatmu kepada orang yang tidak mempunyai hikmat dan pengertian yang kau ajarkan dengan limpahnya. Atas anjuran siapakah engkau mengucapkan perkataan-perkataan itu dan gagasan siapakah kau nyatakan? Ayub di sini sedang mengejek omongan Bildad orang Suah dan mematikan perkataannya. Bildad berbicara tentang kebesaran Allah dalam ciptaan dan kekuasaannya atas semestanya, atas para malaikat, segala planet dan bintang. Jadi Ayub memberitahu dia, apakah kamu telah menyikapkan sebuah rahasia? Dapatkah kamu menolong seorang pria yang menderita dan miskin seperti aku? Dan bagaimana engkau telah menolong dia yang tanpa kuasa? Ia maksudkan dirinya sendiri. Bagaimana kamu telah menyelamatkan lengan yang lemah dan membutuhkan seseorang untuk menguatkannya? Bagaimana kamu menasihati orang yang tidak memiliki hikmat? Dan apa kaitan percakapan ini denganku? Aku sedang menghadapi sebuah problem dan kamu terus berbicara denganku tentang kebesaran Saya pikir Allah. Ayub sedang berbicara kepada Bildad, bukan Inilah kepada perkataan Tuhan. Ayub kepada Bildad, Bukan kepada kepada Tuhan. Tuhan. Benar. Karena banyak orang menggunakannya seperti untuk Ya. Tuhan. Bagaimana engkau menolong dia yang tanpa kuasa? Tentu saja Tuhan akan melakukannya. Tapi perlu untuk mengetahui teks Alkitab diarahkan Inilah kepada siapa. Omongan Ayub yang diarahkan kepada Bildad dan dimaksudkan untuk melemahkan perkataannya. Dan menunjukkan bahwa itu tidak penting. Apa yang Bildad katakan bukanlah topi kita. Seolah ia sedang memberitahu, kamu terus berbicara. Semua yang kamu katakan cuma kata-kata. Apakah kamu sedang menolongku? Menyemangatiku dan memegang tanganku? Dr. Adel, saya akan membacakan dari ayat 5 sampai akhir pasal dan kembali untuk bertanya. Roh-roh di bawah menggeletar, demikian juga air dan penghuninya. Dunia orang mati terbuka di hadapan Allah, tempat kebinasaan pun tidak ada rupanya. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Apa yang kita lihat dari kalimat ini? Ayat-ayat ini berbicara tentang Allah yang besar, Sang Pencipta. Mereka berbicara tentang kebesaran ciptaannya di bumi. Bagaimana bisa bumi tergantung di angkasa tanpa ada dasar untuknya berdiri? Ia berkata ia gantungkan bumi pada kehampaan. Kebesarannya tidak hanya terlihat di bumi yang tergantung pada kehampaan, tanpa dasar untuk berdiri, namun juga di langit luas yang dipenuhi bintang-bintang. Itu sebabnya ia beritahu kita dalam ayat yang ke-13. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Saya pikir bahwa ular yang tangkas adalah sebuah pernyataan yang dengannya ia maksudkan gugus bintang yang membentuk rupa seekor ular. Seperti pernyataan kelompok kecil dan Gugus seperti bintang ekspresi dari Pleiades. Jadi kebesaran Allah adalah dalam ciptaannya yang membuat Daud pada suatu hari berkata,
Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Izinkan saya berhenti sebelum kita menyelesaikan episode ini. Tidak dapatkah kita melihat bahwa ia yang menggantung bumi pada kehampaan dan membentangkan utara di atas ruang hampa? Semua pembicaraan ini di sekitar 2000 tahun sebelum kedatangan dari Tuhan Yesus Kristus. Benar. Lalu ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa bumi tergantung di angkasa. Bagi seseorang untuk mengatakan kata-kata itu sepertinya ia keluar dari planet bumi dan melihatnya dari kejauhan. Jadi ia melihatnya tergantung. Ayub tidak melakukan itu. Apakah ini akan memberitahu tentang Alkitab? Bagaimana kita membuktikan keabsahan dari kitab ini? Kitab Ayub sebagai bagian dari kitab Allah. Mohon komentari topik ini. Sebab tidak pernah dibuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah, bukan Ayub atau Salomo atau Musa yang menulisnya, nama Roh Kudus yang menulis, dan ia maha hadir. Itu berbicara tentang keselarasan ilmu pengetahuan dan Alkitab. Alkitab mendahului ilmu pengetahuan ketika memberitahu tentang bulatnya bumi. Petrus terlebih dahulu memberitahu elemen-elemen yang akan meleleh dengan panas yang kuat. Jadi ada hal-hal yang Alkitab bicarakan ribuan tahun sebelum ilmu pengetahuan modern menemukan semuanya itu. Karena ini kitab Allah. Ini kitabnya Allah. Segala tulisan yang Yang diilhamkan diilhamkan. Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Saya akan berpindah ke hadirin untuk mendapatkan komentar. Apa yang telah kita pelajari dari episode ini? Saya senang bahwa sebelum karya Kristus manusia hanya cacing, namun setelah karya Kristus dalam penembusan nilai saya telah menjadi semahal darah Kristus dan kita menjadi saudara-saudara Kristus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini memberi kita kedamaian dan membuat kita tidak takut, bahkan jika kita melihat segala hal dijungkir balikan. Kepanjang sabaran Tuhan terhadap orang jahat tidak akan bertahan, namun ketika dosa mereka sudah lengkap, penghakiman akan terjadi. Seperti hal itu terjadi pada Sodom dan Gomora sebagai sebuah contoh. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan Tuhan memberkati. memberkatimu. طلبنا وجهك ولقيناك وعرفنا راحة محضرك دوقتنا فرحة لقاك ادينا ربي نقدرك طلبنا وجهك ولقيناك وعرفنا راحة محضرك دوقتنا فرحة لقاك ادينا ربي نقدرك انت القدير عندك شفاء تجبر قلوب المكسورين والقلب بيك ربي اكتفى عوضنا بيك ما انت الكريم انت القدير عندك شفاء تجبر قلوب المكسورين والقلب بيك ربي اكتفى عوضنا بيك ما انت الكريم ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.